Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Dumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang menjadi remaja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pergaulan remaja, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan agama Buddha terhadap pergaulan bebas. Bahaya dari pergaulan yang salah. Ya, pergaulan yang salah itu termasuk dalam pergaulan yang lewat dunia maya. Untuk saat ini, hal itu sering menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Ya, seperti adanya perkelahian antar pelajar karena dari chatting internet atau chatting pesan. Kemudian pornografi lebih cepat untuk menyebar. Kemudian kebut-kebutan, ya, kebut-kebutan karena apa? Karena sudah janjian melalui media sosial. Kemudian banyaknya tindakan kriminal seperti pencurian dan perampasan barang, peredaran dan pesta obat-obatan terlarang. Bahkan yang lebih heboh adalah dampak pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan. Nah, saat ini inilah masalah yang paling banyak terjadi bagi para remaja. Ya, banyaknya aplikasi tetapi tidak mempergunakan dengan baik dan benar, bahkan cenderung untuk melecehkan, ya, pelecehan diri sendiri dan melecehkan orang lain. Maka dari itu, di sini Buddha mengatakan bahwa apabila dalam pengembaraanmu engkau tidak mendapatkan atau menemukan sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka hendaknya ikutilah dia yang membawa kepada kebahagiaan dan kesadaran bagi dirimu yang akan menghindarkan dirimu dari kesukaran dan mara bahaya. Ya, maka disinilah peran dari pentingnya kalyanamita. Kalyanamita apa maksudnya di sini? Pintar dalam memilih teman. Carilah teman yang baik, carilah teman yang sopan, carilah teman yang tulus. Dan kalian juga harus menjadi teman yang demikian. Jangan sampai kita mencari teman yang tidak baik, yang malah menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, kalian juga harus menyadari sebagai umat beragama, ya, terutama kalian yang beragama Buddha, bahwa pergaulan bebas merupakan pelanggaran sila. Ingat, dalam agama Buddha ada 5 sila yang harus kita jalani. Yang pertama, tidak membunuh dan menyakiti makhluk lain. Yang kedua, tidak melakukan pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, tidak melakukan tindak susila atau asusila. Yang keempat, tidak berucap yang tidak benar atau ucapan kasar, bohong, fitnah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran dan timbulnya ketagihan. Nah, pergaulan bebas itu identik dengan melanggar 5 sila tersebut, karena biasanya pergaulan bebas itu banyak melakukan kekerasan, banyak melakukan ujaran kebencian, caci maki, yang ngomong dengan tidak ada batasannya, kemudian adanya hubungan di luar nikah, kemudian pencurian dan juga penggunaan narkoba serta minuman keras. Ya, pergaulan bebas ini dalam agama Buddha disebut sebagai pelanggaran sila. Pelanggaran sila tersebut antara lain membunuh makhluk hidup seperti kasus aborsi, ya, melakukan tindakan asusila misalnya berpacaran tidak wajar sehingga hamil di luar nikah, mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan sejenisnya yang melemahkan kesadaran dan melakukan pencurian serta penipuan.
Jika hal ini dibiarkan, maka akan menciptakan remaja yang tidak terkendali perbuatannya, ucapannya, dan pikirannya akibat pergaulan bebas. Buddha bersabda bahwa seseorang yang masih muda memiliki pengendalian diri, tidak melakukan kejahatan, pikirannya terkendali dengan baik, tidak tergoda oleh kesenangan indera, disebut sebagai orang suci oleh para bijaksana. Ya, jadi kita harus mampu untuk menjaga sila kita. Jangan sampai kita menjadi pelaku pergaulan bebas, khususnya bagi remaja seperti kalian. Masa depan kalian masih panjang. Faktor yang menjadi penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Ya, faktor ini terdapat dua. Yang pertama intern. Faktor intern adalah dasar karena berhubungan dengan perasaan, sikap, dan pikiran dari remaja itu sendiri. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor ekstern yang berasal dari luar, dan yang paling berpengaruh adalah pola asuh dari orang tua. Oke, kita masuk ke faktor intern. Faktor intern yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas yaitu adalah merupakan dasar karena berhubungan dengan perasaan. Ya, perasaan kita, sikap kita, dan pikiran dari para remaja itu sendiri atau dari kita. Pikiran yang terkontaminasi atau tercemar oleh hal-hal negatif akan membawa dampak negatif pula pada perkembangan jiwa, perasaan, dan sikap anak. Seperti yang Buddha sabdakan bahwasanya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda berdati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada kata yang pertama. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini ada tiga. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dari keluarga. Yang kedua salah pilih teman. Dan yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak baik. Kurangnya perhatian dari keluarga. Ya, kurangnya perhatian dari keluarga atau orang tua yang menyebabkan anak mencari perhatian dari tempat yang lain, yang terkadang malah menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas. Ya, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena satu, pengawasan orang tua yang tidak memahami. Yang kedua, sikap orang tua yang tidak mengajarkan kedisiplinan. Yang ketiga, orang tua yang kasar dan otoriter. Yang keempat, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua atau ketidakpedulian. Yang kelima yaitu sikap orang tua yang menyimpang atau orang tuanya ada penyimpangan sikap. Yang keenam yaitu karena kasus perceraian yang mengakibatkan anak kemudian juga menjadi imbasnya, sehingga dia kemudian mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas. Dan yang ketujuh yaitu ekonomi yang rendah atau kemiskinan. Ini adalah faktor dari keluarga ya, yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan bisa menjadi penghambat atau bisa menjerumuskan anak ke arah pada pergaulan bebas. Ya, faktor yang kedua, faktor ekstern adalah salah pilih teman. Ya, salah memilih teman dapat menyebabkan seorang remaja terjerumus ke arah pergaulan bebas. Seperti orang mengikat ikan yang busuk dengan rumput rusa, maka rumput rusa pun akan berbau busuk. Orang yang tidak melakukan kejahatan bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, maka akan dicurigai melakukan kejahatan dan nama buruknya akan berkembang. Ini sama kayak kita pergi ke pasar ya. Walaupun kita tidak beli ikan, tapi kita juga akan bau amis atau bau ikan. Nah, kalau kita pergi ke toko parfum, walaupun kita tidak beli, ya kita akan bau wangi. Inilah kenapa hati-hati dalam memilih teman. Kalau teman kita buruk tetapi kita tidak melakukan apa-apa, ya kita akan tetap dicurigai sebagai orang yang buruk.
Dalam Sigalopada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa pergaulan dengan orang yang buruk normanya merupakan salah satu sebab yang membawa pada kemerosotan batin. Ya, faktor yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak baik. Lingkungan atau masyarakat yang tidak baik, ya, lingkungan dengan kebiasaan masyarakat yang buruk akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan remaja. Remaja yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan kenakalan. Kemudian sebab yang lain adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya agama. Ya, di sini penyalahgunaan teknologi juga dapat menjerumuskan remaja berperilaku yang menyimpang, seperti penggunaan fasilitas internet untuk membuka situs porno dan berbagai hal-hal yang berbau kekerasan. Albert Einstein mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Ya, kehidupan remaja dengan dunia modern yang tidak didasari dengan nilai-nilai agama juga menjadi penyebab remaja yang berperilaku menyimpang. Jadi untuk kalian, para siswa teacher semuanya, selain kalian menjadi anak yang pintar, kalian juga harus menjadi anak yang baik, dan juga kalian harus menjadi anak yang agamis, anak yang tahu tentang agamanya, tahu bagaimana untuk melakukan ibadah, tahu untuk bagaimana menerapkan kebenaran dari agama Buddha atau penerapan Dharma. Baik anak-anak semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini tentang pergaulan bebas, ya. Teacher berharap anak-anak semua mampu untuk memahami apa yang teacher sampaikan, sehingga anak-anak semua tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang nantinya akan membawa kesengsaraan, ya. Bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk orang lain dan untuk orang tua kalian. Maka dari itu, kalian harus benar-benar mampu untuk menjaga diri kalian, dan juga kalian harus mampu untuk menjaga teman kalian serta memiliki teman dan pergaulan yang baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.